Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatammus shalihat wa bi barakatihi tatanazzalu rahmat wa bi karumihi tatanu ghafarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah merupakan karunia agung dari Allah. Dengannya kita bisa tilawah Al-Qur'an, bersolawat, juga bisa mengucapkan lafdzul jalallah, la ilaha illallah, kalimat penentu keselamatan pada kehidupan selepas kematian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Lisan benda kecil, tersimpan di balik dua bibir, tapi punya kekuatan yang sangat dahsyat. Ia bisa membuat pengucapnya mulia atau bahkan terhina, juga bisa rusak amalnya sebab karena lisan. Allah menggambarkan nikmat ini dalam surah Al-Balad ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walisana wa syafatain, dan satu lidah dengan dua bibir. Wahadainahun najdain, dan kepadanya kami berikan petunjuk dua jalan. Lisan buruk yang terlontar, maka keburukannya akan kembali pada pelontarnya. Lisan baik yang terlontar, kebaikannya akan berbalik pada pelontarnya. Sejarah telah mencatat, adalah Abdul Uzza, nama tenarnya Abu Lahab. Abu artinya pria dewasa yang bijaksana. Lahab artinya yang mukanya merah merona, kita nyebutnya glowing. Ia bangsawan, ia juga bisnismen, ia punya karisma yang begitu luar biasa. Namun suatu hari lisannya digunakan untuk mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengajak masyarakat Mekah untuk mengucapkan dua kalimat penyelamat, yakni kalimat syahadatain. Begitu Rasulullah mengucapkan, aku tidak bisa menggaransi keselamatan kalian dari adab Allah di yaumil mahsyar. Oleh karena itu, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdul Uzza alias Abu Lahab murka. Ia menghampiri Rasulullah, mencengkram kerah bajunya, mengguncang dadanya, seraya meludah sambil mengatakan, "Cih, tabat ya Muhammad, celaka kau Muhammad, hanya untuk kalimat seperti inikah kau kumpulkan kami di tempat seperti ini?" Rasulullah terdiam, masyarakat juga terdiam. Belum habis alam kebingungan mereka berpikir tentang apa yang terjadi, Allah tidak tinggal diam. Allah yang menjawab. Turun wahyu melalui Jibril. Tegas kalimat pertamanya bicara tentang kecelakaan bagi Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Hancur kekuasaan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna seluruh harta kekayaannya dan jejaring bisnisnya yang menggurita sampai ke luar negeri, ke seluruh dunia pada masanya. Saya selana ronda talahab. Kelak ia akan dilempar ke neraka yang juga menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Lontaran kalimat celaka yang disampaikan oleh Abu Lahab kepada pembawa risalah suci langit
Dijawab langsung oleh pihak langit, yang celaka bukan Muhammad tetapi Abu Lahab. Spontan balasannya. Kisah yang kedua terjadi pada Bilal bin Rabah. Ia adalah budak belian, disiksa. Kemudian datang Abu Jahal membawa patung-patung yang dituhankan dengan nama-nama yang sangat keren pada masanya. Lata, Manat, Suwa, Uzza. Disorongkan ke pipinya, disodokkan sedemikian rupa, dan Bilal dipaksa untuk mengucapkan nama-nama kemusyrikan saat itu sebagai bukti kekafirannya keluar dari agama Rasulullah SAW. Namun setiap kali disodorkan dengan kalimat lata misalnya, Bilal hanya menjawab ahad, suwa, ahad, dan seterusnya. Kalimat baik ahad maksudnya adalah qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Juga spontan balasannya. Kebaikan itu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia menghadap Umayyah Al-Khalaf, majikan Bilal bin Rabah, membelinya dengan tebusan, lantas memerdekakan dan diikrarkan kepada seluruh masyarakat bahwa mulai hari ini Bilal bin Rabah merdeka, sejajar dengan kalian, punya hak menentukan hidup dan masa depannya sendiri bersama dengan orang-orang beriman dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan ahad yang dilontarkan oleh Bilal berbalik menjadi nikmat kemerdekaan. Ternyata tidak berhenti di sini. Bilal lisannya basah dengan zikrullah. Zikir pilihannya adalah zikir terikat, yakni sholat 2 rakaat setelah berwudu. Sampai-sampai suatu masa ketika turun dari Mi'raj, Rasulullah SAW memanggil Bilal. Ya Bilal, ta'al. Sini Bilal. Amalan apa di dalam Islam yang tidak kamu harapkan keselamatannya siang maupun malam? Sehingga sami'tu al-lail fil jannah, semalam ketika aku di sorga, aku mendengar suara terompah kamu. Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada satu amalan pun di dalam Islam yang tidak saya harapkan keselamatannya siang maupun malam, kecuali aku biasa sholat mengingat Allah dengan sholat 2 rakaat selepas berwudu. Rasulullah menyebutnya rakaatain ba'dal wudu, atau kalau kita niat sholat, kita niatnya adalah sukhrul wudu. Itu zikirnya Bilal. Orangnya masih di bumi, suara terompahnya sudah ada di surga. Dahsyatnya sebuah lisan. Oleh karena itu, berkaca dari 2 kisah di atas, kita hendaknya ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Sehingga untuk memelihara ini ada beberapa tips yang ulama sampaikan untuk kita. Pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu zikir dengan subhanallah, kebaikannya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Bersolawat kepada Rasulullah misalnya, sekali kita bersolawat, 10 kali Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada kita. Yang kedua, timbang sebelum tembung. Tembung itu bahasa Tegal, artinya bicara. Timbang dulu sebelum berbicara akan kebaikan dan keburukannya. Apakah pembicaraan ini akan melukai orang lain atau tidak? Pembicaraan ini baik atau buruk? Jika buruk, bicaralah. Jika buruk, tahanlah. Jika baik, bicaralah. Yang terakhir, di era kehidupan kita yang semakin terbuka dengan alat telekomunikasi, di era media sosial seperti sekarang ini, ada istilah saring sebelum sharing tentang maslahat maupun mudaratnya. Jika disaring-saring kita sudah dapat dari orang lain ada maslahatnya, silahkan di-sharing. Tapi jika dibaca ternyata itu bakal ada mudaratnya, sebaiknya delete saja. Maka mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang bukan sekedar selamat dalam pelaksanaan amal-amal kita saja, tetapi juga selamat lisan kita, sehingga terawatlah juga amalan-amalan kita. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah secara baik di jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana iwal muwahhidin faqur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.